Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dan tentunya adik-adik dalam keadaan baik hari ini. Nah, adik-adik siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalian percaya hari ini Tuhan akan hadir dan Dia akan memberkati kita hari ini. Nah, adik-adik, yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini luar biasa, iman di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan pada hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami. Datanglah ya Tuhan bersama-sama kami dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri semuanya, kita menyembah Tuhan. Tuhan berkati. Shalom adik-adik, senang banget hari ini Kak Kiki sama Kak Sarah bisa temenin adik-adik lagi. Walaupun masih beribadah di rumah ya, kita tetap semangat memuji Tuhan. Yuk sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik semua yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami ada di rumah, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap ada, sukacita Tuhan tetap ada, dan kami boleh beribadah dengan sukacita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, balik berdiri ya semuanya yang di rumah. Kita berdiri, kita boleh meloncat, kita boleh memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak, kita mau bilang datanglah dan bertahta. Yuk Kak Kiki, tepuk tangan ya.
firman Tuhan, kita minta hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat. Kami rindu, kami mau rindu dengar suara-Mu Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan memenuhi setiap hati kami.
yang kamu lakukan hari ini? Aku sedang melakukan. Coba kakak dan lihat. Wah, ada obat, ada aqua. Memangnya kenapa? Aku khawatir dengan orang-orang di luar sana. Iya. Karena banyak orang yang sakit. Oh, lalu ini semua? Ini semua gimana? Kamu ambil lagi? Iya. Oh, firman Tuhan bilang seperti ini. Firman Tuhan, kamu harus dengar firman Tuhan nih hari ini. Coba lihat, sebentar. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32, firman Tuhan bilang seperti ini. Adik-adik juga bisa baca di rumah. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga juga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Jadi Tuhan hari ini mau kita belajar tentang miliki iman di dalam Tuhan. Apa? Memiliki iman di dalam Tuhan. Miliki iman di dalam Tuhan. Karena kenapa kita harus memiliki iman dalam Tuhan? Yang pertama yang kamu harus tahu bahwa kita harus minta pertolongan Tuhan. Hari ini kita belajar. Yang kedua, kita akan belajar bahwa Tuhan akan memberikan jawaban buat hidup kita. Lalu semua ini Faith juga harus percaya bahwa Tuhan akan menolong Faith. Oke? Jadi aku tidak membutuhkan semua ini. Bukan tidak membutuhkan semua itu, tapi Faith harus, dan adik-adik harus tahu bahwa kita harus memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan buat hidup kita. Kita nggak perlu khawatir dalam keadaan dunia yang seperti ini, tapi kita berharap sama Tuhan. Yang pertama apa tadi? Minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Pernah nggak sih kamu melakukan sesuatu yang mustahil? Sesuatu yang rasanya sangat tidak mungkin bisa kamu lakukan. Yesus dan murid-muridnya pernah menghadapi situasi yang tidak mungkin seperti itu. Ada 4.000-an orang mengikuti Yesus selama 3 hari. Mereka mau mendengarkan Yesus bercerita dan mengajar. Mereka sangat tertarik pada Yesus sampai tidak pulang-pulang. Nah adik-adik, tapi Yesus tahu loh kebutuhan mereka. Mereka pasti lapar karena tidak ada lagi makanan pada mereka. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku kasihan kepada mereka. Sudah 3 hari mengikuti kita, pasti mereka kelaparan. Kalau kita suruh mereka pergi sekarang, mereka mungkin pingsan di jalan karena rumah mereka jauh-jauh." "Tapi di mana kita mau beli makanan di tempat terpencil ini, Guru?" jawab murid-muridnya. "Berapa roti yang kamu punya?" kata Yesus. "Hanya ada 7 dan ada beberapa ikan kecil di sini, Guru." "Baiklah, mintalah orang-orang duduk di tanah supaya kita dapat memberi mereka makan." Ini nampaknya sangat gila, karena tidak mungkin ada 7 roti dan beberapa ikan kecil bisa dipakai memberi makan 4.000 orang lebih. Itu benar-benar tidak mungkin. Namun tidak satupun murid yang menantang Yesus dan berkata, "Halo, ini tidak mungkin, Guru." Tahukah kamu, mereka memiliki iman bahwa Yesus tidak hanya mengetahui masalah yang mereka hadapi, namun Dia dapat menyelesaikan masalah itu, bahkan ketika hal itu sama sekali tidak mungkin. Dan itulah jenis iman yang harus kamu miliki juga. Akan ada saat dalam hidupmu ketika kamu menghadapi situasi yang sama sekali tidak mungkin. Pada saat itu kamu harus memiliki iman. Iman bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu yang mustahil. Itulah yang terjadi di sini, di dalam Alkitab. Yesus tahu orang-orang ini lapar dan mereka membutuhkan makanan. Dan bahwa betapapun tidak mungkin situasinya, Dia dapat melakukan sesuatu untuk hal itu. Alkitab mengatakan bahwa Ia mengambil ke-7 roti tersebut, bersyukur kepada Tuhan, dan mulai membagikan kepada orang-orang. Semua 4.000-an orang makan sebanyak yang mereka inginkan dan kenyang dan puas. Mereka bahkan mengumpulkan 7 keranjang penuh dari sisa makanan. Yesus tidak hanya mengetahui kebutuhan mereka, tapi Dia lebih dari sekedar bisa merawat mereka.
Bahkan jika hal itu sama sekali tidak mungkin, Tuhan bisa melakukan hal yang sama dalam hidupmu, tidak peduli apa kebutuhanmu dan betapa tidak mungkin rasanya. Beriman kepada Tuhan, jangan khawatir karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan dan Dia sanggup menyediakannya untukmu. Nah, adik-adik, ingat pelajaran kita hari ini, miliki iman di dalam Tuhan. Nah, poin yang pertama, bahwa kita harus minta pertolongan sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kami ngajar di sekolah nih, kami kan selalu bilang sama murid-murid kami kalau ada yang nggak bisa, angkat tangan ya. Lalu, Miss Mika akan bantuin kalian. Nah, kadang-kadang kita juga menghadapi peristiwa seperti ini nih. Kita lihat yuk. Selamat pagi, good morning, good morning, good morning, good morning. Mr. Alex hari ini mau kamu belajar matematika. Nah, hari ini Faith akan belajar matematika, oke? Dan ini, dan kamu kalau nggak tahu tanya Bapak. Salah, tanya Mr. Oke? Mr. Alex. Mr. Alex ada di depan ya. Soal ini gimana ya? Susah. Tanya nggak ya? Kalau aku tanya, Mister bakal bilang aku bodoh. Jangan-jangan cuma kami doang yang dengar tadi. Tadi jelas-jelas Mr. Alex bilang kalau ada yang nggak jelas harus tanya, harus minta bantuan. Nah, adik-adik, dalam hidup kita banyak hal kita itu membutuhkan bantuan Tuhan. Tapi kadang kita nggak mau datang dan kita hanya khawatir. Misalnya ada anak yang khawatir karena orang tuanya belum dapat pekerjaan. Daripada khawatir, adik-adik, lebih baik kita datang sama Tuhan dan berdoa minta bantuan Tuhan. Lalu juga ada anak yang khawatir karena setiap hari dia diganggu sama temannya. Setiap kali mau ke sekolah dia khawatir. Jadi daripada khawatir, lebih baik apa yang harus dia lakukan? Dia harus datang sama Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Sama kayak teman kita yang satu ini. Harusnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus datang dan minta bantuan sama gurunya. Kita kasih tahu yuk. Faith, tadi kan Mr. Alex sudah bilang kalau nggak bisa, apa yang harus Faith lakukan? Tanya Dan minta pertolongan. Coba Faith lakukan. Mister, aku membutuhkan bantuan. Oh iya, ada apa? Ini gimana? Oh, ini mudah sekali. Nah, kamu lihat di sini. Ini caranya. Kamu tinggal tiru saja dan ikuti langkah-langkahnya. Nah, adik-adik, lihat ketika Faith minta bantuan sama gurunya langsung datang dan membantu. Sama kayak adik-adik, di saat adik-adik membutuhkan bantuan, apapun itu, datang sama Tuhan dan minta pertolongannya. Karena adik-adik tahu, ketika kita datang dan minta pertolongan sama Tuhan, Dia akan menolong kita. Miliki iman dalam Tuhan, minta pertolongannya, Dia akan menolong kita. Nah, poin yang kedua yang kita mau belajar hari ini adalah percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Siapa yang di sini suka ayam goreng? Kamika suka sekali ayam goreng. Dan hampir setiap minggu Kamika selalu pesan ayam goreng. Jadi Kamika telepon, lalu tak lama kemudian ayam goreng datang. Ya, Misi kakak. ya. Kak, ini ada ayam goreng ya, dipesan. Wah, Ada 3 ya kak. banyak sekali aku pesan hari ini. Ada sebentar kak, ini satu lagi kak. Oke. Silakan menikmati kak. Terima kasih. Wah, adik-adik, kalau kita pesan ayam goreng, pasti ayam gorengnya datang. Kalau kita nggak percaya ayam gorengnya akan datang, ya pasti kita nggak akan pesan kan? Sama adik-adik, walaupun kedengarannya lucu, seperti itulah ketika kita beriman sama Tuhan. Adik-adik tahu, banyak sekali orang yang berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan. Tapi sayangnya
mereka nggak pernah percaya bahwa Tuhan itu akan menolong dan memberikan jawaban. Jadi buat apa dong berdoa? Buat apa dong minta tolong kalau nggak percaya? Hari ini kita sudah belajar bahwa kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa kita harus meminta pertolongannya. Nah, yang kali ini kita akan belajar bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Jadi kami kan dulu pernah berdoa. Waktu itu papanya kami itu sakit. Dan kami kan berdoa minta tolong Tuhan, bagaimana ini papa saya sakit. Ya, kami kan berdoa, kami kan percaya. Kami percaya dalam hati kami bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dan memberikan jawaban. Dan benar adik-adik apa yang terjadi? Tuhan memberikan kesembuhan ketika kita membutuhkan kesembuhan. Mungkin ada di antara adik-adik juga yang berdoa kepada Tuhan karena papa mamanya belum sungguh-sungguh sama Tuhan, atau ada teman-teman yang belum kenal sama Tuhan. Adik-adik percayalah, ketika kita berdoa dan kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan memberikan jawaban, doa kita akan dijawab dan teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita akan mengalami perubahan hati. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa kita harus memiliki iman di dalam Tuhan. Dan kita harus belajar bahwa ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita harus percaya Tuhan tidak hanya mendengar, tapi Tuhan juga memberikan jawaban buat semua masalah kita, buat semua apa yang kita butuhkan. Jadi, adik-adik jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Miliki iman di dalam Tuhan, minta pertolongannya, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kalian. Adik-adik, hari ini kita akan belajar kehidupan dua kakak beradik, Scott dan Cece. Scott dan Cece ini adalah penyu laut yang tinggal di lepas pantai Florida. Tempat tinggal mereka begitu indah, yang disebut dengan Coral Cove. Tempat yang terbaik untuk tinggal, dan bahkan mereka tidak terpikirkan untuk pindah ataupun meninggalkan Coral Cove. Sampai suatu petang, mereka mendengar kabar yang menghebohkan. Kabar apa itu? Ternyata sedang terjadi tumpahan minyak di laut lepas, yang mana tumpahan minyaknya sedang dibawa ombak mengarah ke Coral Cove. Penduduk tempat tinggal mereka panik. Apa? Terjadi tumpahan minyak, dan tumpahan minyaknya sedang mengarah ke tempat kita. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku sudah luluran, nanti luluranku jadi luntur. Aku lebih lagi, aku sudah kulitku hitam menjadi tanah hitam. Apalagi aku sudah kulitku putih nanti jadi hitam. Mereka penuh kepanikan. Siang itu, koralku menjadi kacau. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi di koralku, malam itu ayah Scott dan Cece mengumpulkan keluarga kecilnya di penyu laut untuk menenangkan mereka dan menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Anak-anakku, kota kita sedang terancam. Sedang terjadi tumpahan minyak di laut lepas, dan itu benar. Jangan sedang menuju ke arah kita, dan sangatlah berbahaya jika kita tetap tinggal di Coral Cove. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau selamat, kita harus meninggalkan Coral Cove. Masa kita harus meninggalkan Coral Cove, Papa? Oh, iya Papa. Masa kita harus meninggalkan Coral Cove? Tidak ada cara lain kalau kita mau selamat. Lalu kita harus kemana, Papa? Ya, Papa, kita mau kemana? Ada tempat jauh dari sini yang disebut dengan Great Barrier Reef. Tempat yang juga terindah di dunia. Dan di sanalah kita akan selamat. Nah adik-adik, Scott dan Cece tidak yakin dengan ide papa mereka untuk menjauh dari Coral Cove. Tapi ayah mereka tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Anak-anakku,
percayalah, Papa tahu apa yang kalian butuhkan. Yang harus kalian lakukan hanya percaya sama Papa. Papa tahu tempatnya. Papa tahu apa yang harus Papa lakukan supaya kita semua selamat. Nah adik-adik, sama seperti ayah Scott tahu persis apa yang Scott dan Cici lakukan dan butuhkan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, tahu persis yang apa yang sedang adik-adik butuhkan. Tuhan Yesus tahu persis apa yang mama papa butuhkan. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus Tuhan. Adik-adik, Tuhan tahu. Sekali lagi, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin seringkali kita berpikir Tuhan gak ada. Di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, kita seringkali berpikir Tuhan tidak ada. Tapi adik-adik percayalah, Tuhan Yesus selalu ada di mana engkau ada. Tuhan Yesus selalu ada di mana papa mama ada. Dan dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan kita anak-anaknya. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus hanya minta kita percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Pagi pun tiba. Adik-adik, Scott dan Cece mulai percaya kepada ayah mereka. Dan mereka pun mulai mengumpulkan barang-barang untuk dibawa ke tempat yang baru. Dan mereka pun mulai meninggalkan rumah tercinta mereka dengan sedih. Setelah mengambil napas panjang di permukaan, mereka mulai terjun ke laut satu persatu. Tiba-tiba, mereka sudah berada di jalur selatan, yaitu arus bawah laut yang begitu kuat, yang membawa mereka ke selatan menuju ke rumah baru mereka, yaitu di Great Barrier Reef. Wah, ini sangat keren, pikir Scott. Sementara itu ikan dan hewan laut dari semua jenis pun yang lain berenang melewati mereka dalam perjalanan menuju ke kehidupan yang baru. Adik-adik, di tengah perjalanan saat matahari mulai terbenam hari itu, ayah mereka menemukan tempat bagi mereka untuk berhenti sejenak untuk beristirahat semalam. Ya, itu adalah sebuah pulau terpencil, pulau kecil yang berpasir. Lalu ayah mereka mulai berpesan, anak-anakku, kalian harus beristirahat malam. Ingat, jangan kemana-mana. Kalian harus beristirahat karena perjalanan kita masih jauh. Semua penyu pun mulai tertidur. Semuanya. Kecuali Scott dan Cece. Cece mulai berbisik kepada Scott. Scott, tahu kan kamu, kalau kita ada di pulau gurun seperti ini, kira-kira kamu ingat apa? Banyak laut. Dan kamu tahu, kalau bicara banyak laut, ayo, kamu akan ingat apa? Harta karun. Betul. Di sini pasti banyak harta karun. Mata Scott pun mulai lebar memikirkan harta karun. Harta karun. Tapi Cece, Papa bilang kita untuk selalu dekat dengannya. Karena dia tahu apa yang terbaik buat kita. Scott pun mengingatkan. Dengar, Cece percaya sama Papa. Ya, kita kan butuh dia kadang-kadang, kata Cece. Tetapi terkadang dia salah. Kita tahu kita butuh harta. Itu cukup meyakinkan Scott. Dan mereka pun mulai merangkak, mulai menjauh ke pantai berpasir dan meluncur ke dalam air. Mereka mulai berenang ke dalam air yang gelap. Adik-adik, dan benar saja, sesuatu yang berkilauan mereka lihat. Lalu Cece mulai berkata,
Lihat, itu harta karunnya, Scott. Itu. Di mana? Itu tuh. Nah, yang berkilauan itu. Tuh, di taman rumput laut. Sesaat sebelum mereka berenang melewati rumput laut yang hijau dan tebal, Scott mulai mengingatkan Cece. Tunggu. Kita harus benar-benar kembali. Kamu tahu, Papa selalu mengingatkan kita untuk tidak berenang melalui rumput laut itu, Cece. Tapi adik-adik sudah terlambat. Cece mengabaikan peringatan dari Scott dan terus meluncur menuju harta karun itu. Dia bergoyang ke kiri, ke kanan, mencoba melewati rumput laut. Beberapa meter sebelumnya, dia mulai menyadari. Cece mulai terjerat. Lengan dan kakinya tersangkut pada rumput laut yang berlendir. Tolong aku, Scott, tolong. Aku terjebak, Scott. Aku terjebak di rumput laut ini. Leherku tercekik, Scott. Scott di tengah-tengah kebingungannya adik-adik hanya satu yang dia ingat, bahwa dia tidak bisa mengeluarkan Cece sendirian. Tunggu aku, Cece, tunggu. Aku akan meminta bantuan Papa. Tunggu ya. Cece tahu, tengah ketakutannya, dia tahu kalau Scott berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Adik-adik, Scott kembali untuk meminta pertolongan papanya. Scott bisa saja khawatir dengan masalah itu. Tetapi Scott justru menemui papanya dan meminta bantuannya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Itu juga yang perlu kita lakukan. Kita memiliki Tuhan di surga yang begitu kuat dan tahu segalanya. Bila kita berada dalam masalah, dan kita tidak tahu harus berbuat apa, temui Tuhan kita, minta bantuannya. Sangat sederhana, bukan? Ya, yang perlu kita lakukan hanya duduk di tempat dan berdoa kepada Tuhan. Lalu katakan pada Tuhan, Tuhan, aku butuh bantuan-Mu Tuhan hari-hari ini. Engkau tahu apa yang aku alami Tuhan. Engkau tahu aku menyimpan sakit hatiku. Engkau tahu bahwa aku membutuhkan Engkau untuk menyembuhkan sakit hatiku Tuhan. Aku tahu ada Tuhan yang mau menolong aku ya Tuhan dari masalah ketakutan ya Tuhan. Adik-adik, apapun yang adik-adik alami, apapun yang papa mama alami, ingat, langsung cari Tuhan karena Tuhan tahu. Dan percayalah, Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita kembali adik-adik kepada Scott. Apa yang dia lakukan? Dia terus berenang lebih cepat lagi. Berenang lebih cepat lagi. Yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan dia terus fokus kembali ke permukaan untuk minta pertolongan dari papanya. Hari masih malam. Dan papa mereka bersama penyu-penyu yang lain masih tertidur. Papa, bangun, Papa. Papa, bangun, Papa. Kata Scott sambil mengguncangkan tubuh papanya. Ada apa, Scott? Cece, Papa. Cece terjebak di rumput laut. Papa harus datang segera dan menolong dan mengeluarkannya, Papa. Apa? Dalam sekejap, papa mereka terbangun dan segera memberikan pertolongan untuk menyelamatkan Cece. Mereka pun bersama-sama pergi bergegas menuju di mana tempat Cece terjebak. Pada saat mereka sampai di tempat Cece berada, matahari mulai terbit adik-adik. Dan sinar matahari yang bersinar melalui air memberi cahaya yang cukup bagi mereka untuk melihat keadaan Cece dengan lebih baik. Tolong Papa, tolong Scott. Ayah mereka dan Scott mendengarkan
Suara Cece, suara teriakan meminta tolong Cece dengan jelas. Mereka tidak jauh. Mereka terus berenang semakin lebih dekat lagi. Tapi adik-adik, mereka kaget luar biasa. Waktu Papa Scott melihat apa yang terjadi, melihat lebih jelas lagi. Wow, ternyata mereka menyadari sesuatu yang buruk terjadi. Ya, Cece tidak hanya terjebak dalam rumput laut. Lalu papa mereka berteriak, "Oh, ia terjebak di jaring nelayan. Bahaya! Ayo Scott, kita tolong Cece." Adik-adik, tepat saat itu mereka berusaha lebih lagi mendekat. Tapi apa boleh buat adik-adik? Semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba bunyi motor bot dinyalakan. Ya, itu ternyata kapal nelayan yang selalu menjaring ikan di daerah tersebut mulai bergerak. Sementara itu Cece terjebak di dalam jaring nelayan yang ada. Terus menjauh dan semakin menjauh. Cece terbawa oleh kapal nelayan entah kemana. Dengan kesedihannya, Papa dan Scott menyesali apa yang sudah terjadi. Seandainya tidak, Cece dan Scott mau dengarkan papanya, lalu lebih percaya kepada papanya dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, pasti masalah ini tidak akan terjadi. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian dari kita sama seperti Cece. Kita seringkali mencoba memecahkan persoalan kita sendiri tanpa bantuan dan tanpa percaya kepada Tuhan. Kita merasa sanggup. Adik-adik, jika ada sesuatu dalam hidupmu yang kau khawatirkan saat ini, keadaan yang kau khawatirkan saat ini, kamu dapat mengambil keputusan saat ini untuk pergi kepada Tuhan saat ini juga. Karena dialah satu-satunya pribadi yang tahu persis apa yang kau butuhkan. Dan percayalah bahwa Dia akan memberimu jawaban. Percayalah bahwa Yesus Tuhan juga akan memberi jawaban kepada papa mamamu, apapun yang kau butuhkan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang memiliki iman di dalam Tuhan. Dan hari ini, apapun masalahmu, apapun keadaanmu hari ini, apapun yang kau khawatirkan, kita harus memiliki iman di dalam Tuhan. Mari belajar. Yang pertama, minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita, permohonan kita, dan kebutuhan kita. Mari kalian undang bagi setiap kita yang mengalami beban berat, mengalami mau pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Adik-adik, yuk sama-sama Kak Daniel hari ini. Adik-adik, taruh tanganmu di dada dan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa ya Tuhan hari ini. Kami minta pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong papa mama kami, tolong hidup kami, tolong keluarga kami. Dan kami percaya segala kekhawatiran kami Tuhan hapuskan. Tuhan tolong, Tuhan jawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat ibadah online hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan dan see you in church online WTC Kids.